Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vena Malina Dewi, mahasiswi jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai personal dan nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Untuk itu, tetap stay tune dan selamat menyaksikan. Sesuai dengan pembukaan video saya tadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai personal dan nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Wah, judulnya aja udah panjang ya. Tapi kalian jangan bosan dulu ya, pada video ini saya akan jelaskan secara sistematis mengenai materi ini. Oke, langsung saja pada pengertian nilai. Yang pertama, menurut Woods, nilai adalah petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku seseorang untuk dapat mencapai kepuasan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun pendapat menurut Hendro Puspito bahwa nilai merupakan segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia tersebut. Berikutnya adalah pembentukan dan transmisi nilai. Nah, pada dasarnya, individu yang lahir ke dunia tidak secara langsung membawa nilai-nilai atau values dalam diri mereka. Nilai-nilai ini diperoleh dan berkembang melalui informasi yang ia dapatkan, lingkungan sekitar, keluarga, masyarakat, ataupun budaya sepanjang perjalanan hidup mereka. Nah, nilai-nilai ini dapat diambil dengan berbagai cara. Yang diantaranya yang pertama adalah secara modeling, di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik dan buruk melalui observasi perilaku dengan lingkungan sekitar mereka, baik itu keluarga, sahabat, masyarakat, lingkungan di mana ia bergaul. Nah, cara yang kedua yakni moralizing, yang maksudnya di sini adalah proses adaptasi nilai-nilai atau individu memperoleh nilai-nilai tersebut dari keluarga, ajaran agama, sekolah, dan institusi tempatnya bekerja dengan memberikan ruang atau kesempatan kepada individu tersebut untuk dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Nah, yang ketiga ada laissez-faire atau sesuka hati, yang maksudnya di sini adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai yang kurang terarah dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, yang dimana orang tersebut memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Yang keempat ada responsible choice atau tanggung jawab untuk memilih. Maksudnya di sini adalah adanya dorongan internal untuk menggali nilai-nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensinya untuk dapat diadaptasi oleh individu tersebut. Yang kelima adalah reward and punishment atau penghargaan dan sanksi. Maksudnya di sini penghargaan dan sanksi adalah sesuatu feedback yang didapatkan oleh seseorang, misalnya perlakuan yang biasa diterima seperti mendapatkan penghargaan apabila orang tersebut dapat menunjukkan perilaku yang baik, dan sebaliknya akan mendapat sanksi atau hukuman apabila pribadi tersebut menunjukkan perilaku yang tidak baik. Oke, selanjutnya adalah pengertian pelayanan kebidanan yang juga berkaitan dengan nilai-nilai tadi ya. Jadi pelayanan kebidanan merupakan penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada pasien yang menjadi tanggung jawab bidan tersebut, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, termasuk juga kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, pelayanan kebidanan kolaborasi atau tim merupakan pelayanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain sebagai salah satu urutan dari proses kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Berikutnya adalah pengertian nilai personal. Nah, jadi nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai personal ini membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari individu tersebut. Berikutnya, nilai personal profesi. Nah, pada tahun 1985, the American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasi 7 nilai personal profesi. Yang pertama ada estetik atau keindahan. Maksudnya di sini adalah
Kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian. Seseorang memberikan kepuasan, termasuk di dalamnya penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Yang kedua adalah altruism atau mengutamakan orang lain. Artinya di sini kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan yang mencakup komitmen, asuhan, kedermawanan, kemurahan hati, serta ketekunan. Yang ketiga ada equality atau kesetaraan yang memiliki arti setiap orang memiliki hak dan status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. Yang keempat ada freedom atau kebebasan. Individu memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan termasuk kepercayaan diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Nah, yang kelima ada human dignity atau martabat manusia. Hal ini berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu termasuk di dalamnya, yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam ada justice atau keadilan. Maksudnya di sini adalah individu menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal yang ada, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, serta keadilan dan kewajaran yang ia terima. Yang ketujuh ada truth atau kebenaran, menerima kenyataan dan realita, termasuk di dalamnya ada akuntabilitas, kejujuran, keunikan, reflektivitas yang rasional pada individu tersebut. Berikutnya adalah nilai luhur profesi. Sebelum itu, kita perlu tahu apa sih itu nilai luhur. Nah, jadi nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut dapat berupa kebaikan, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan merupakan suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan kepada klien dengan berdasarkan kebenaran serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan tersebut dengan pasiennya. Berikutnya adalah penerapan nilai luhur dalam pelayanan kebidanan. Nah, nilai luhur yang dimiliki oleh setiap orang mempunyai kadar yang berbeda-beda. Nilai luhur tergantung pada setiap individu dan bagaimana cara individu tersebut menerapkan dan mengelolanya dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam melakukan praktik kebidanan, seorang bidan berpedoman pada Kemenkes nomor 900 Menteri Kesehatan _S_7_2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai luhur yang sangat diperlukan oleh bidan, yang pertama adalah sikap kejujuran pada saat bidan tersebut melakukan pelayanan kebidanan kepada pasiennya. Yang kedua adalah sikap lemah lembut. Yang ketiga, ketepatan setiap tindakan dan menghargai orang lain. Berikutnya adalah kebijaksanaan dan nilai. Menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan merupakan kepandaian individu menggunakan akal budinya, termasuk dalamnya ada pengalaman dan pengetahuannya. Sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan profesi, sesuai dengan wewenang peraturan atau kebijaksanaan yang ada, maka bidan harus senantiasa berpegang pada kode etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menangani setiap kasus dalam pelayanan kebidanan yang ia terima. Sikap bijaksana dalam memahami nilai dimaksudkan dengan bersikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan atau peristiwa, sehingga segala permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan pertimbangan yang matang. Berikutnya adalah pertimbangan nilai-nilai. Secara umum, pertimbangan terhadap nilai-nilai dapat dilakukan melalui dua prinsip. Yang pertama yakni pertimbangan secara subjektif yang meliputi ekspresi atau perasaan dan keinginan seseorang. Dan yang kedua ada pertimbangan secara objektif yang mengutamakan nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi, sosial, dan keperluan manusia. Berikutnya adalah pertimbangan terhadap nilai dalam profesi, juga berdasarkan atas 7 nilai personal profesi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, yakni aesthetic, altruism, equality, freedom, human dignity, justice, dan truth.
Berikutnya adalah standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Nah, menurut pengertian Wikipedia Indonesia, standar merupakan norma atau persyaratan yang dapat berupa seperangkat dokumen formal yang berisikan kriteria, metode, proses, dan praktik teknis yang seragam. Standar perilaku dijadikan sebagai pedoman kinerja atau tata cara dalam pelaksanaan profesi sesuai dengan wewenang atau kebijaksanaan yang ada. Bidan harus senantiasa berpegang pada kode etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan profesinya. Memberikan pelayanan berbasis tim maupun individu harus berpedoman dengan standar operasional prosedur yang ada. Nah, SOP ini merupakan perangkat yang memandu setiap individu maupun tim dalam melaksanakan tugasnya secara konsisten agar mencapai tujuan yang diinginkan untuk dapat berjalan dengan lancar dan klien dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Tentunya berlandaskan atas acuan yang resmi, jelas, dan akurat. Berikutnya, dalam memberikan pelayanan berbasis tim, setiap anggota tim berkewajiban memegang teguh yang pertama adalah kode etik profesinya masing-masing, bertanggung jawab atas profesinya, dan dalam praktik pelayanan perlu melakukan kolaborasi dan rujukan interprofesional yang aktif sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Salah satu perilaku etis adalah apabila bidan dapat menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah kliennya. Dalam membantu memecahkan masalah klien ini, bidan dapat menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan. Yang pertama ada pendekatan berdasarkan prinsip dan pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Selain juga, bidan harus mentaati standar yang ada. Berikutnya adalah slide terakhir. Nah, jadi itu tadi materi saya mengenai nilai personal dan nilai luhur profesi bidan yang berkaitan dengan tim. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian, dan apabila ada tanggapan jangan sungkan-sungkan untuk komentar di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk lanjutan video saya selanjutnya. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video